Hai, aku Yuli. Tahu nggak sih kenapa anak-anak SMA itu pada ngejar perguruan tinggi kedinasan? Yuk kita bahas. Jadi, anak SMA mau melanjutkan perguruan tinggi di sekolah kedinasan itu alasan yang pertama adalah karena ya gratis. Jadi kalau misalkan teman-teman itu belum tahu perguruan tinggi itu yang kedinasan gratis gak sih? Ya, biasanya mereka membuka kesempatan bagi calon mahasiswa baru untuk kuliah di sana dengan biaya kuliah gratis, apalagi mendapat uang saku bulanan setiap bulannya. Wow, enak banget kan? Apalagi dijamin ketika mereka lulus bakal dapat pekerjaan yang relate atau berkaitan sama jurusan yang mereka ambil ketika mereka ada di perguruan tinggi kedinasan itu. Akan tetapi buat teman-teman jangan berkecil hati. Di tahun 2020 ini STAN tidak membuka untuk calon mahasiswa baru di sana dikarenakan adalah COVID yang terjadi yang melanda di Indonesia. Tapi untuk perguruan tinggi kedinasannya lain masih tetap buka seperti STIS atau Polsatstis atau juga di PDN atau mungkin perguruan kedinasan yang lain. Jadi teman-teman bisa scroll up informasinya untuk masing-masing kedinasan, bisa dicari informasinya di sana. Oke. Selain dari perguruan tinggi kedinasan, ada juga perguruan tinggi negeri yang mana bisa juga banyak menjadi incaran teman-teman yang habis lulus dari SMA yang mungkin punya passion bukan ya di sana tapi ada di perguruan tinggi negeri. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau misalkan kuliah sesuai dengan passionnya ya, karena itu akan sangat membantu ketika kita itu kuliah nanti tugas-tugasnya lumayan banyak dan bisa jadi passion yang kalian inginkan. Ketika kalian suka, kalian belajar akan menjadi lebih semangat, itu akan menjadi skill yang bagus buat kita. Nah, mungkin ada banyak teman-teman yang tanya, kok nggak masuk ke stansi, kok nggak masuk stisi, kok milih PTN? Itu ceritanya panjang sebenarnya. Kalau aku ceritain dikit, bagian dari kisahku itu dulu ketika aku mau masuk untuk ke perguruan tinggi kedinasan itu sebenarnya aku pengen banget kuliah di sana, tapi karena mungkin kurang mumpuni dalam mengerjakan soal-soal, makanya aku gagal pada saat tes itu. Tapi aku coba untuk membuka otak. Jadi ketika aku lulus di tahun 2016 itu aku coba untuk membuka peluang baru untuk bisa lebih belajar lebih giat dan untuk bisa cari-cari informasi. Jadi selama 1 tahun itu aku gap year, aku mencoba untuk mencari hal-hal baru atau pengalaman baru di bidang kerja karena aku pikir kuliah juga pasti akan membutuhkan banyak uang untuk bisa bayar UKT, bayar kosan, bayar lain-lain. Jadi aku coba untuk bisa mandiri. Tentunya dengan kita itu kuliah dengan hasil kerja sendiri akan lebih memuaskan ya, insya Allah. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang passionnya di bidang pekerjaan karena mungkin pada saat SMA sudah mumpuni ilmunya, terus pengen untuk bisa mengaplikasikan, pengen bisa lanjut ke dunia kerja, it's okay. But aku tekankan di sini, aku tidak force kalian buat kuliah, tapi di satu sisi pendidikan itu penting dan menurutku pendidikan itu akan membuka jalan pikiran kita buat next kedepannya untuk terjun langsung ke dunia masyarakat nanti, karena dimanapun mahasiswa itu berada ketika mereka itu kuliah pasti akan balik lagi ke kampung halamannya untuk bisa mengimplementasikan ilmunya lagi, untuk bisa mengembangkan lagi dan membuat ilmunya itu lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar. So jadi tidak hanya PTN saja, ketika kalian tuh memang berambisi tahun ini aku lulus terus aku harus kuliah nih, itu bisa banget kalian tuh kuliah nyambi kerja, karena banyak banget perguruan tinggi swasta yang memang ada kelas ekstensinya atau kelas karyawan gitu, jadi kelas malam. Jadi teman-teman bisa pagi buat kerja, malamnya bisa buat kuliah. Jadi kedua-duanya itu bisa jalan asalkan teman-teman bisa buat time management yang bagus.
dimana-mana kalau misalkan kita itu entah itu masih sekolah, masih kuliah, atau mungkin bahkan bekerja, harus punya time management yang baik, karena itu akan memudahkan kita untuk melakukan hal-hal di luar atau mungkin hobi yang kita inginkan, yang kita ingin lakukan di luar dari kita kuliah maupun bekerja gitu. So teman-teman, bagi yang sudah kuliah di perguruan tinggi negeri juga sebenarnya bisa banget melakukan part-time job atau kerja di paruh waktu ya. Ketika kita pagi kuliah, mungkin sorenya atau malamnya bisa kerja. Aku udah bahas di video sebelumnya mengenai kerjaan buatan anak kuliah seperti kayak nutor gitu, atau hal-hal yang berkaitan sama passionnya kita. Dan tidak hanya itu aja, untuk bisa mendapatkan uang sebenarnya tidak hanya jalur lewat kerja saja, karena pasti teman-teman tahu bahwa kuliah itu biasanya mereka menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Ada jalur beberapa beasiswa seperti yang sangat sering kita dengar adalah beasiswa PPA atau beasiswa prestasi yang ada di masing-masing kampus. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang memang benar-benar pengen buat kuliah dan bilang tidak ada biaya, teman-teman bisa guna investasi kalian buat daftar beasiswa prestasi di masing-masing kampus yang kalian inginkan. Bahkan di kampus swasta pun kadang ada juga mereka yang menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi gitu. Jadi kita harus memang mempersiapkan diri dan memang mempersiapkan IPK sebaik mungkin. Dan biasanya untuk beberapa institusi bekerjasama dengan pihak luar, baik itu pihak swasta, itu mereka memberikan beasiswa kepada mahasiswanya. Seperti contohnya adalah beasiswa dari Bank Indonesia. Ya, alhamdulillahnya aku salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia di tahun 2019 ketika aku semester 4 sampai dengan semester 5. Jadi aku sangat beruntung karena bisa evolve atau terlibat dalam organisasinya juga, karena di sana ada pengembangan bakat-bakat yang mungkin tidak hanya bakat saja, tapi juga lebih mengedepankan jiwa sosialnya kita untuk di lingkungan masyarakat gitu. Ya sebenarnya ini bukan suatu alasan aku buat pamer, aku cuma pengen share ke kalian, pengen sama-sama saling memotivasi supaya kita memang bisa menggapai impian kita. Jadi tidak hanya beasiswa Bank Indonesia saja, ada juga beasiswa Jarum, biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4, ada juga beasiswa Basnas, dan selain itu juga ada bidik misi. Bidik misi biasanya diperuntukkan buat calon mahasiswa baru untuk bisa mendaftar, dan mungkin bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang memang punya keinginan untuk bisa kuliah tapi tidak punya dana yang mumpuni, bisa daftar dan selalu ikutin portal linknya, jangan sampai ketinggalan pendaftarannya, timelinenya itu harus tahu. Jadi kita memang harus ikutin terus follow up dari masing-masing universitas, karena biasanya kebijakan dari masing-masing universitas atau masing-masing kementerian itu beda-beda. So gali terus informasinya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan semoga bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua. Stay healthy banget yang udah nonton, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Selalu jaga diri, selalu bawa masker, pakai maskernya ketika di luar rumah. So see you in my next video. Thank you for watching. See you next time. Bye.